tap manja di wajah klien kalian biar foundationnya itu merata, terus halus hasilnya. Seperti itu. Blend terus sampai merata. Terus kenapa nggak sampai di leher? Karena menggunakan hijab, bazir, foundation diletakkan di leher. Di sini bisa kalian perhatikan ya, wajah klien aku kali ini betul-betul bulat ya, cabi banget. Nah, bisa kalian lihat teknik pemasangan kontur ya. Kalian letakkan dari samping dagu, rahang, terus pipi, kening gitu. Usahakan kalian ngeblendnya itu betul-betul rata, betul-betul seperti bayangan aja, karena kalau tidak nanti dia bisa jelek kalau misalnya bertumpuk. Lanjut penggunaan concealer. Jangan lupa letakkan di bawah mata, di tengah hidung, di dahi sama di dagu. Terus lagi sampai merata. Sebelum penggunaan bedak tabur, kalian harus mendiamkannya sekitar 5 menit biar hasilnya lebih bagus. Seperti biasa, penggunaan tabur selalu di bawah mata. Nah, lanjut ke sebelah. Terus itu kalian usapkan ke seluruh wajah klien kalian. Seperti itu. Terus ratakan terus ke seluruh wajah. Ratakan sampai ke kening, pipi. Kalian harus lebih detail ya, apalagi di bagian sela-sela hidung. Terus jangan lupa di sisi-sisir manja. Lanjut penggunaan eyeshadow. Nah, blend. Kalian bisa menggunakan warna eyeshadow sesuai dengan warna baju. Di sini aku menggunakan warna oranye bata. Terus blend biar tidak kelihatan ngeblok ya. Kalian blend terus, blend terus. Nah, seperti itu. Jangan takut ya untuk bagian kelopak, nanti kelopaknya kegedean nih, tidak. Kalau untuk di bagian Barbie kita harus lebih berani ya mengasih warnanya, karena nanti setelah ini kan kita bakalan pakai compact powder apa segala macam, itu nanti bisa warnanya itu bisa memudar sendiri. Jangan lupa kalau untuk Barbie kalian harus melebihkan eyeshadow di bagian depan sedikit. Nah, terus lanjut penggunaan warna coklat biar ada kelihatan transisi antara warna oranye bata sama warna coklat itu. Nah, blend lagi biar hasilnya lebih halus. Terus lanjut ke sebelah. Ingat ya, buat penggunaan eyeshadow yang di bagian kedua ini kalian gunakan di bawah eyeshadow pertama tadi. Jadi kita dapat melihat dua warna. Nah, terus jangan lupa disisir lagi, karena bagian eyeshadow yang luntur, yang gugur itu bisa mewarnai wajah klien kalian. Lanjut penggunaan bedak padat. Nah, tap manja. Terus kita penggunaan cut crease. Nah, di sini kalian bisa mengikuti kelopak dari klien kalian. Kalau kalian ingin membuat cut crease yang lebih besar, maka kalian bisa mengambilnya agak lebih besar. Tapi kalau saran aku, lebih bagus kalian mengikuti mata si klien. Kalau kalian mendapatkan mata sipit, kan tidak lucu tuh kalau dia besar, jadi aneh. Terus lanjut, setelah kalian buat cut crease-nya, kalian harus mengeringkannya ya. Setidaknya kalian menggunakan highlight yang ada glitternya gitu. Lanjut penggunaan eyeliner. Kalau untuk Barbie, kalian bisa mengambil dari ujung bagian bawah. Kalau ball kita menegak miring. Kalau untuk Barbie dia kita merunduk ke bawah sedikit. Nah, mengikuti garis pinggir, terus tuh dia tidak menegak ke atas, ke samping. Lanjut.
menggeser ya. Tips dari aku, jangan pernah menggeser di tap-tap manja gitu, agak-agak tap-tap manja gitu. Apa sih? Nah, bisa kalian lihat kan bayangannya itu. Lanjut penggunaan eyeliner putih bagian bawah mata. Nah, seperti itu. Terus tuh lanjut sampai ke ujungnya yang di sebelahnya lagi. Kelihatannya serem ya, tapi insya Allah nanti hasilnya bakalan kau. Terus untuk penambahan di ujungnya, kalian bisa menggunakan dari silky ke silver. Nah, untuk meratakan pensil alis putih yang tadi. Atas kontur pipi kalian, shading pipi kalian itu. Nah, seperti itu. Jadi blushnya itu tepat di atas atau di pertengahan shading pipi kalian itu. Kalian lihat kan? Nah, jangan lupa diletakkan bagian sedikit di bawah dagu biar lebih manis. Pemasangan bulu mata. Kalau kalian pingin bulu mata kalian itu anti badai, susah terlepas, jadi kalian itu ada baiknya menggunakan lem bulu mata di bagian eyeliner kalian biar lemnya itu lebih merekat. Lanjut penggunaan alis. Seperti biasa aku menggunakan Viva. Seperti ini ya cara aku mengukir alis. Dengan wajah klien kalian. Terus isi, jangan lupa diisi tapi jangan full ya, nanti bisa diarsir. Nah, simpel kan cara pemolasan alis aku. Terus sisir manja sampai ke ujung, sehingga di ujung itu seperti timbul bayang-bayangan dari alis. Terus karena di sini kita tidak mencukur alis, jadi kita akan melem alis. Kalian bisa menggunakan lem alis untuk menutupi rambut alis kalian. Lanjut penggunaan bulu mata. Perhatikan cara aku menggunakan bulu mata. Erat kan? Ya, itu fungsinya kalian meletakkan lem di bulu mata, terus tuh kalian lem juga di bagian eyeliner mata si klien kalian. Seperti itu, kalian naikkan ke atas biar dia melentik. Nah, kalau lem yang di bagian alis tadi sudah kering, bisa kalian lanjut mengconcealer alis supaya alisnya biar lebih cantik, rapi dan tegas. Tertutup kan bulu alisnya tadi, bulu rambut alis. Nah, seperti itu. Lanjut yang di sebelah. Nah, ini wajib ya kita mengconcealer alis ini wajib banget. Nah, bisa kalian lihat kan, tertutup rapi tanpa meninggalkan jejak. Oke? Nah, lanjut penggunaan eyeliner di bawah. Penggunaan eyeliner di bagian bawah, tepat di bawah eyeliner putih itu ya. Nah, seperti itu tuh. Terus lanjut menggunakan shading hidung. Kalian bisa mengikuti shading hidung itu tepat menerus di eyeshadow kalian. Terus penggunaan highlight, jangan lupa di pipi, di dagu, di ujung hidung, di pertengahan hidung, di dahi. Nah, seperti itu. Tuh, tengah hidung, ujung hidung. Kalian jangan sampai memakaikan highlight itu seperti kaku. Kalian cukup menggunakan bagian ujung sama di tengah. Terus penggunaan lipstick. Sini aku menggunakan Zalfa dari Nudetella dan Peachful. Tuh, bisa kalian lihat ya.
Tuh, cantik banget kan warnanya. Di sini aku mau ngombre lipstick. Nah, lanjut warna peach full bagian tengahnya. Bisa kalian lihat bagian tengah-tengahnya aja. Terus ratakan. Ya, kalian ratakan. Terus gunakan foundation di setiap pinggiran bibir kalian. Ya. Nah, baru kalian blend ya. Biar dia menghasilkan bentuk lipstick yang sangat kalian idam-idamkan seperti Korea gitu. Nah, bisa kalian lihat kan. Nah, bisa kalian menggunakan glossy buat bibir klien kalian semakin manja. Oke, ini hasilnya. Tara, cantik banget kan. Nah, Barbie aku kali ini si wajah tembem berubah jadi tirus. Nah, ini namanya permainan hijab ya. Permainan hijab sama permainan kontur. Makanya buat kalian gak bakalan rugi nonton tutorial ini karena betul-betul mendapatkan tipsnya. See you, dadah.